Wakil Dekan 2 yang kebetulan juga menjadi penguji UKIN pada kesempatan kali ini. Kemudian Ibu Kaprodi saya, Ibu Ninengah Selasih, teman Bu Au dari tahun 2019. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali dalam media Zoom di sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, saya perkenalkan sebelumnya bahwa penyelia yang bertugas untuk uji kinerja di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar adalah Ibu Agustina Siahaya. Beliau adalah dekan pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Beliau lebih dahulu mengelola PPG daripada kita, sehingga asam garam bagaimana manis pahit getirnya mengelola PPG itu sudah beliau rasakan sebelum kita, karena beliau lebih dulu 1 tahun ya Bu ya dalam mengelola PPG. Kemudian sekarang kita dipertemukan kembali, dan semoga dengan kedatangan Bu Au sebagai penyelia pada kesempatan sore hari ini bisa membantu dan membantu Bapak Ibu untuk lebih memahami bagaimana aturan-aturan, tugas-tugas, dan batasan-batasan ketika Bapak Ibu akan memberikan atau menilai kinerja dari Bapak Ibu guru mahasiswa pendidikan profesi guru agama Hindu di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Baik, Ibu Au, untuk mempersingkat waktu, apakah Ibu Au sudah siap? Ya, Bu Prima. Baik, eh, untuk waktu saya persilakan sepenuhnya kepada Ibu Au untuk mengisi materi pada kesempatan sore hari ini. Silakan Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Acarya ya, Bu ya. Dharma Acarya, Bu. Fakultas Dharma Acarya IHDN Denpasar. Para wakil dekan, ada wakil dekan 1, 2. Kuninga nak misi ngai ubah akun beda. Juga Ibu Ketua Program dan Sekretaris Prodi PPG, Bu Prima. Sekali lagi selamat sore untuk kita sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu penguji UKIN di LPTK IHDN Denpasar. Saya perkenalkan, tadi sudah disebutkan atau dijelaskan identitas saya oleh Bu Prima. Saya menambahkan sedikit bahwa saya diberi tugas oleh Panitia Nasional UKM PPG tahun 2020 sebagai penyelia pada LPTK IHDN Denpasar, secara khusus menyelia kegiatan uji kinerja. Jadi memang nanti ada UKM PPG itu ada uji kinerja dan uji pengetahuan. Saya memang ditugaskan hanya untuk menyelia kegiatan uji kinerja. Nanti uji pengetahuannya, penyelianya lain lagi ke IHDN. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini tugas dan tanggung jawab kita, tugas mulia yang dipercayakan kepada kita sebagai para penguji. Bapak Ibu dipercayakan oleh LPTK IHDN sebagai LPTK penyelenggara PPG di tahun 2020 ini untuk menjadi penguji bagi para mahasiswa yang adalah guru-guru pendidikan agama Hindu. Bapak Ibu juga telah bertindak menjadi dosen pembimbing maupun guru pamong selama mahasiswa PPG ini mengikuti pendalaman materi, lokakarya sampai pada PPL. Dan kini para mahasiswa kita memasuki tahapan terakhir di pendidikan profesi guru, yaitu tahapan UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru, yang terdiri dari uji kinerja dan uji pengetahuan. Nah, hari ini Bapak Ibu,
kita sama-sama akan melihat beberapa hal terkait dengan tanggung jawab kita sebagai penguji pada kegiatan uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya mohon maaf kalau di jadwal panitia nasional kegiatan briefing kepada para penguji itu baru dilakukan nanti tanggal 7 besok. Tapi karena saya ada tugas di tanggal 7 dinas luar, jadi saya mohon izin ke panitia lokal di LPTK IHDN. Saya komunikasi sama Bu Sekretaris Prodi PPG yang adalah koordinator UKIN pada LPTK IHDN. Dan kemudian setelah mendapat restu dari beliau, dari Bu Prima, saya berkoordinasi juga dengan panitia nasional memohon izin. Jangan sampai saya dinilai melanggar atau tidak taat pada ketentuan atau aturan dari panitia nasional. Karena itu setelah mendapat rekomendasi atau izin dari Bu Prima, saya berkoordinasi mohon izin juga dari panitia nasional dan dibolehkan. Karena itulah kegiatan briefing kita untuk besok yang rencananya besok dilakukan di hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya mau meluangkan waktu di hari ini. Sebenarnya ini hari istirahat ya untuk kita setelah bekerja selama seminggu, ini hari dengan keluarga sesungguhnya. Tapi Bapak Ibu berkenan untuk atau bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu pengantar dan saya langsung bisa share screen saja materi kita. Saya bisa langsung share screen ya, Bu Prima. Silakan Ibu. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ini briefing khusus kepada penguji, kepada pesertanya sudah dilakukan di hari kemarin, hari Sabtu, dan hari ini secara khusus kepada para penguji. Bapak dan Ibu penguji yang kami hormati, ini ada beberapa catatan penyesuaian UKM PPG tahun 2020 di tahun 2020. Seperti tadi dalam catatan pengantar saya di awal saya bilang UKM PPG itu terbagi atas uji kinerja dan uji pengetahuan. Nah, saya tidak akan menyinggung atau tidak akan bicara soal uji pengetahuan karena Bapak Ibu punya kewenangan di sini sebagai penguji adalah penguji pada uji kinerja. Karena itu kita akan langsung bicara pada atau fokus pada uji kinerja. Nah, uji kinerja Bapak dan Ibu itu terbagi atas dua bagian, yaitu uji kinerja atau UKIN praktek mengajar dan UKIN portofolio. Kenapa tadi dibilang ini penyesuaian? Ya, beberapa penyesuaian UKM PPG tahun 2020, karena di 2018 dan 2019 UKIN portofolio atau uji kinerja portofolio itu belum ada, belum dilaksanakan. Nah, baru pada tahun 2020 ada UKIN portofolio atau uji kinerja portofolio. Nah, di bawah UKIN portofolio atau uji kinerja portofolio ini untuk mahasiswa PPK dalam jabatan yang sekarang kita jalan Bapak Ibu yang ada di LPTK IHDN, bahkan juga di kami IAPN Ambon. Nah, UKIN portofolio ini secara khusus bagi mahasiswa PPG dalam jabatan itu akan mengumpulkan karya-karya selama 2 tahun sebelum PPG dan sampai saat ini saat pelaksanaan PPG. Ya, jadi karya-karya yang akan dikumpulkan oleh mahasiswa atau dokumen-dokumen yang akan diunggah oleh mahasiswa itu karya-karyanya pada 2 tahun sebelum pelaksanaan PPG. Jadi kalau hari ini PPG-nya 2020 berarti 2018 karyanya bisa digunakan. Ya, kalau PPG di IHDN mulainya bulan apa ya Bu Prima? Bulan Agustus, Bu. Bulan Agustus, berarti karyanya bisa dihitung dari Agustus 2018. Ya. Ya.
Jadi 2 tahun Bapak dan Ibu. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, untuk UKIN ya, untuk UKIN atau uji kinerja itu UKIN pembelajaran, UKIN pembelajaran ya, jadi praktek pembelajaran dengan portofolio ya. Untuk UKIN pembelajaran itu atau praktek mengajar itu, praktek pembelajaran yang dibuatkan video itu disesuaikan dengan kondisi daerah dari mahasiswa atau peserta PPG itu. Dan UKIN atau uji kinerja itu berlangsung di sekolah masing-masing. Kalau pengalaman kami 2 tahun 2018-2019, uji kinerja itu kita lakukan mulai dari PPL sampai uji kinerja itu kita laksanakan di sekolah mitra. Tapi di 2020 ini sesuai atau karena kondisi pandemi COVID oleh panitia nasional dikeluarkan aturan terkait dengan pelaksanaan UKIN mulai dari PPL sampai dengan UKIN itu dilakukan di sekolah masing-masing, sekolah mahasiswa atau peserta PPG itu. Jadi tidak ke sekolah mitra, tapi masing-masing mahasiswa PPL-nya di sekolahnya, bahkan UKIN-nya juga dilakukan di sekolahnya. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan yang tadi dilakukan di sekolahnya masing-masing di daerah tempat mahasiswa itu, maka ini Bapak Ibu untuk pelaksanaan pembelajaran ya, pembelajaran secara khusus di masa pandemi yang tadi saya bilang, maka UKIN atau uji kinerja itu secara khusus bagi mahasiswa PPG dalam jabatan ya Bapak Ibu yang sedang kita lakukan saat ini IHDN maupun IHKN juga Staben. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi daerah dari peserta atau mahasiswa PPG kita. Nah, kalau mahasiswa yang di daerah hijau atau ya daerah hijau, kemudian ada akses internetnya, maka proses belajar mengajar itu dilakukan di kelas, real teaching, ya. Proses belajar mengajar dilakukan di kelas. Tetapi jika daerahnya itu non hijau, merah atau yang lainnya, maka pembelajaran itu bisa dilakukan secara daring, ya, real teaching daring. Ya, daring. Itu bagi daerah yang ada akses internetnya. Nah, tetapi jika tidak ada akses internet, maka pembelajaran itu dilakukan secara imajiner. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti pada saat Bapak Ibu akan melakukan tugas menguji atau menilai uji kinerja mahasiswa PPG kita, maka nanti ketika mahasiswa unggah video mereka, Bapak Ibu bisa lihat ini proses belajar mengajarnya daring atau imajiner atau real class, real teaching. Nanti Bapak Ibu akan lihat saat mahasiswa upload atau unggah videonya. Kemudian Bapak Ibu video yang dibuat mahasiswa dalam pembelajaran yang mereka lakukan kemudian divideokan itu yang kita bilang praktek pembelajaran itu direkam. Pembelajaran dilakukan untuk 2 JP atau 2 jam pembelajaran. Kemudian video 2 jam pembelajaran itu diedit menjadi durasi 30 sampai 40 menit. Dengan ketentuan harus memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dalam pembelajaran itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini prosedur UKM PPG. Ya, UKM PPG. Nah, mahasiswa PPG itu tuntas mengikuti seluruh kewajiban atau program PPG. Ya, setelah mahasiswa itu menyelesaikan semua mata kuliah di LPTK tempat dia mengikuti PPG, dia akan mendaftar. Ya, dia mendaftar. Kemudian setelah itu ada verifikasi data. Baru kemudian dia mengikuti uji kinerja dan nanti uji pengetahuan. Kita yang nanti akan melaksanakan uji kinerja beberapa hari ke depan ini. Kemudian ini Bapak dan Ibu, ini jadwal UKM PPG. Secara khusus ini UKIN yang kita mau lihat. Itu ya tanggal
7 7 sampai 9 ini jadwal terbaru. Bu Prima sudah dapat ya? 7 sampai 9 Sudah. kegiatannya. Ya. Nanti Bapak Ibu ada di belakangnya lagi itu akan jadwal penilaiannya itu 9, 10 dan 11. Itu yang menjadi ranahnya para penguji. Nah, ini mahasiswa tanggal 7 sampai 9 kita punya di Kemenak sini 7 sampai 9 mahasiswa akan melakukan aktivitasnya untuk UKIN ini. Kemudian nanti 9 sampai 11 itu jadwalnya kita sebagai para penguji. Nah, UP-nya nanti 12 dan 13 Desember. Nah, ini Bapak dan Ibu, kita fokus hanya pada yang Kemenak ya, karena kita menyelenggarakan PPG, kita di bawah Kementerian Agama. Kita sudah lewati tahapan-tahapan ini mahasiswa dan lain-lain. Bapak Ibu, saya cuma mengajak Bapak Ibu untuk ini tanggung jawab Bapak Ibu. Yang saya kasih merah, itu penilaian portofolio dan video, itu tanggal 9 sampai dengan tanggal 11. Itu tanggal penilaian Bapak dan Ibu sebagai penguji UKIN. Jadi setelah mahasiswa mengisi portofolio tanggal 5 sampai 7 Desember, kemudian UKIN praktek pembelajaran itu dilakukan tanggal 7 sampai 8 Desember. Lalu kemudian mereka upload ke link Google Drive itu tanggal 7 sampai 9. Kemudian para penguji akan melakukan tugas mengujinya tanggal 9 sampai tanggal 11. Bapak dan Ibu, ada satu catatan penting dari Panitia Nasional yang di stressing di garis bawahi, dilarang sangat para penguji ada punya komunikasi atau relasi dengan mahasiswa terkait dengan misalnya menilai karya atau semua hal yang terkait dengan uji kinerja ini di luar sistem. Itu dilarang sangat ya. Jadi Bapak Ibu penguji harus menilainya di sistem. Tidak boleh kirim kepada penguji misalnya SMS-an atau WA dengan mahasiswa. Kirim yuk video kamu ke WA, nanti saya nilai di sini. Itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Seluruh proses penilaian dilakukan di dalam sistem. Tidak boleh dikirim kepada penguji melalui WA atau yang sejenisnya. Itu sangat diharapkan seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini beberapa kegiatan. Nah, penguji secara khusus ya, kita lihat penguji. Ya, Bapak Ibu punya tugas adalah mengunduh dan menilai RPP, menilai portofolio, kemudian menilai praktek pembelajaran. Ya, jadi praktek pembelajaran itu video pembelajaran Bapak Ibu ya. RPP-nya diunduh dulu, kemudian dilihat, dinilai, lalu kemudian ada penilaian portofolio, tapi juga ada penilaian praktek pembelajaran atau video. Yang tadi saya bilang di depan, video yang dibuat itu berdurasi 30 sampai 40 menit itu. Nah, ini tugas dari penguji, Bapak dan Ibu. Saya tidak perlu menjelaskan peserta dan penyelia, itu tugas saya. Tapi tugas Bapak Ibu adalah melakukan ini. Mengunduh dan menilai RPP, kemudian menilai portofolio, kemudian menilai praktek pembelajaran atau video yang dibuat oleh mahasiswa. Maaf, tahapan yang di bawah ini adalah tahapan yang dijalani oleh guru-guru di GTK, Bapak dan Ibu. Saya cuma memperlihatkan kepada Bapak Ibu apa yang menjadi tanggung jawab dari para penguji UKIN ini. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, untuk uji kinerja Bapak dan Ibu, uji kinerja secara khusus bagi mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 itu terbagi atas dua bagian yang sudah barusan saya bilang, uji kinerja portofolio atau UKIN portofolio dan UKIN praktek pembelajaran. Ya. Nah, ini kita coba lihat penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu menilai capaian pembelajaran ke-7 dari capaian pembelajaran pendidikan profesi guru Bapak Ibu. Untuk pendidikan profesi guru ada 7 capaian pembelajaran. Nah, secara khusus untuk penilaian portofolio itu kita menilai capaian pembelajaran ke-7, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional, dibuktikan dengan peserta UKM PPG atau mahasiswa itu telah melaksanakan 1. Penelitian dan publikasi,
2 refleksi diri, 3 pencarian informasi baru, dan 4 inovasi, karya-karya inovasi. Nah, ini terkait dengan capaian pembelajaran ke-7 dari pendidikan profesi guru yang dijalani oleh para mahasiswa kita yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara IHDS. Nah, Bapak dan Ibu, portofolio UKM PPG itu kumpulan bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan penelitian dan publikasi, tadi yang saya bilang 4 hal itu. Nah, penelitian dan publikasi dan yang lainnya itu mahasiswa melaksanakan atau karya-karya mereka sebagai guru itu semasa sebelum menjadi mahasiswa PPG 2 tahun sebelum dan saat mereka menjadi mahasiswa PPG di tahun 2020 ini. Jadi katakanlah karya mereka ada hampir 3 tahun ini ya, dari 2018, 2019, dan tahun ketiga tahun 2020. Nah, sekali lagi, portofolio UKM PPG itu mereka telah melaksanakan penelitian dan publikasi, telah melaksanakan pencarian informasi baru, telah melakukan refleksi diri, dan telah melakukan atau melaksanakan karya-karya inovasi. Nah, hal ini akan dideskripsikan dalam narasi, kemudian disertai dengan bukti-bukti. Jadi mereka akan mengupload bukti-bukti terkait dengan kegiatan penelitian publikasi, pencarian informasi, refleksi diri, tapi juga inovasi. Ya, itu Bapak dan Ibu 4 hal terkait dengan portofolio. Ini tadi sudah dibilang masa pengumpulan portofolio khusus mahasiswa PPG dalam jabatan itu 2 tahun terakhir dan semasa menjadi mahasiswa PPG. Kemarin dalam briefing kepada mahasiswa, saya bilang selama masa pandemi ini kalau kita mau pengembangan diri melalui kegiatan seminar, lokakarya dan lain-lain, di masa pandemi ini banyak sekali seminar-seminar yang dilakukan ya, webinar, seminar internasional yang dilakukan secara online dan mahasiswa PPG bisa mengumpulkan sebanyak mungkin yang terkait dengan portofolio secara khusus yang terkait dengan pengembangan diri, mencari melakukan pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mengembangkan diri mahasiswa. Ya. Nah, ini saya kira ini mahasiswa ya punya tugas untuk melakukan atau membuat deskripsi terkait dengan kegiatan atau 4 komponen dalam UKIN portofolio itu Bapak Ibu. Jadi deskripsi kegiatan penelitian publikasi, nanti mahasiswa di kolom ini mahasiswa membuat deskripsi, nanti kemudian mereka akan upload dokumen-dokumennya. Kemudian kegiatan refleksi diri yang telah mereka lakukan akan diisi di sini, dideskripsikan di kolom ini, itu menjadi tugas mahasiswa. Hanya sepintas saja Bapak Ibu. Sesudah itu mereka akan unggah bukti-buktinya atau dokumen-dokumennya. Ini menjadi tugas mahasiswa. Bapak Ibu penguji hanya nanti masuk untuk menilai. Ya, ini Bapak dan Ibu untuk memberikan skor pada karya atau dokumen-dokumen mahasiswa yang telah mahasiswa unggah itu Bapak Ibu bisa lihat di kemarin pada saat kita melakukan penyegaran penguji UKIN juga kita sudah dibekali ya Bapak Ibu ya pada saat penyegaran penguji UKIN itu. Nah, untuk misalnya publikasi jurnal internasional skornya 3, publikasi jurnal nasional Sinta 1 dan Sinta 2 skornya 2,5. Publikasi di jurnal ada ISSN-nya dan DOI-nya 2 nilainya atau skornya. Jurnal nasional 1,5. Laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah itu 1 nilainya atau skornya. Kemudian laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan 0,5 dan seterusnya. Dan ini panduannya Bapak Ibu ya untuk skor yang nanti akan kita berikan terhadap dokumen-dokumen yang diunggah oleh mahasiswa nanti pada saat kita melakukan penilaian. Intinya Bapak Ibu, untuk penilaian portofolio ada 4 item yang tadi sudah disebutkan Bapak Ibu. Mahasiswa boleh kosong ya, misalnya
Untuk publikasi jurnal ilmiah tidak ada yang mereka tidak ada apapun yang mereka miliki terkait dengan jurnal ilmiah, atau tidak ada jurnal yang mereka unggah sebagai bukti bahwa mereka punya tulisan di jurnal ilmiah. Kalau misalnya itu tidak ada, tidak mengapa. Yang penting Bapak Ibu, yang paling penting di antara 4 komponen itu harus ada yang terisi. Kalau tidak 4-empatnya, tidak mengapa. Artinya 1 bagiannya tidak ada atau 2 bagiannya tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting bahwa dari 4 itu ada yang diisi oleh mahasiswa atau mahasiswa punya bukti-bukti ada, gitu. Ya. Ini skornya yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada untuk skor itu Bapak dan Ibu, untuk penilaian itu seperti dosen begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk misalnya penulis di jurnal itu misalnya kalau 2 orang itu nilainya berapa, misalnya di bagian bawah itu kalau 2 orang penulis pertama itu nilainya 60%, penulis kedua 40%. Nah, kalau 3 orang, penulis pertama tetap mendapat 60%, penulis kedua dan ketiga 40 itu dibagi 2 dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dosen sudah terbiasa ya dengan perhitungan-perhitungan ini untuk melakukan persiapan untuk kenaikan pangkat ya, untuk pengusulan kenaikan jabatan. Jadi seperti itu, ada rumusnya Bapak Ibu. Jadi untuk penilaian portofolio ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu memberi nilai, nanti sistem yang kemudian akan mengakumulasi secara otomatis Bapak Ibu ya, secara otomatis. Jadi kalau kemarin saya sudah jelaskan kepada mahasiswa, misalnya mahasiswa mengumpulkan banyak sekali karya atau dokumen-dokumen yang terkait dengan 4 komponen yang disebutkan tadi. Tetapi pada saat nilainya itu kenapa kok kecil ya? Ya itu di sistem itu sudah diatur di sistemnya sudah di-set, berapapun yang dimasukkan nanti akumulasi nilai akhir itu sudah di sistem Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu kita sebagai penguji tinggal memasukkan saja berdasarkan memberikan nilai berdasarkan bukti mahasiswa. Kita beri nilai saja, akhirnya itu nanti sistem yang akan mengakumulasikan nilai dari peserta. Nah, misalnya ini Bapak Ibu mencari informasi atau pengetahuan baru dan seterusnya itu nilainya 1,5, melakukan refleksi diri nilainya 1,5, melakukan penelitian nilainya 2, mengembangkan karya inovasi nilainya 2. Jadi total skor maksimum adalah 7. Jadi kalau misalnya di poin pertama mencari informasi ini mahasiswa mengunggah begitu banyak, tapi nilainya skor maksimalnya itu 1,5. Jadi Bapak Ibu tidak perlu hitung, silahkan saja memberi nilai, nanti akhirnya itu sistem yang kemudian akan mengakumulasikan. Ya. Kemudian ini jumlah skor dari keempat komponen rata dari kedua penilai. Jadi penilai itu kan ada guru penguji, tapi juga dosen penguji. Nah, itu kemudian diubah menjadi portofolio dengan skala 0 sampai 100. Itu yang tadi saya bilang akan diubah oleh sistem. Jadi kita memberi nilai saja Bapak dan Ibu. Kemudian hasil penilaian portofolio digabungkan dengan hasil menilai dari CP lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. Jadi CP yang lain di RPP itu, di video pembelajaran itu kan masuk pada bukan CP7. CP7 khusus untuk portofolio. Jadi itu nilainya akan digabungkan untuk menentukan kelulusan UKIN. Ini rumusnya. Nilai UKIN itu sama dengan 6 kali skor praktek pembelajaran tambah nilai portofolio dibagi 7. Ini Bapak Ibu tidak usah capek-capek menghitung, Bapak Ibu tidak kerja menghitung, diisi saja nilai. Kemarin kan kita sudah latihan kan Bapak Ibu ya, waktu penyegaran penguji, kan kita sudah mencoba menilai dengan rubrik penilaian, kita sudah latihan itu, jadi saya sangat yakin Bapak Ibu penguji sudah sangat paham dengan memberi nilai pada rubrik-rubrik penilaian sesuai dengan yang kita nilai, ada RPP-nya, ada praktek pembelajarannya, dan ada portofolionya. Ya. Ini untuk praktek pembelajaran Bapak Ibu, mari kita coba lihat sebentar sekilas tentang profil lulusan dari mahasiswa PPG kita, mahasiswa pendidikan profesi guru.
Guru profesional yang menguasai, ini profil lulusan PPG Bapak Ibu ya, menjadi guru profesional yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat, menjadi teladan, memiliki penampilan, berwibawa, tegas, ikhlas, disiplin, dan mampu melaksanakan tugas mendidik, membelajarkan, membimbing, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi komunikasi terkini dan masa depan. Sesungguhnya ini adalah profil lulusan PPG. Jadi ini yang diharapkan dari mahasiswa kita, mahasiswa PPG ini yang kita harapkan, menjadi guru profesional dengan sekian banyak kompetensi yang dimiliki, menguasai bahan ajar, bisa menjadi teladan, dan seterusnya. Ya. 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Semua kita tahu, baik dosen maupun guru, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu. Kita sudah tahu persis apa saja kompetensi itu, kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Nah, dari 4 kompetensi ini, kemudian dia merangkum 7 CP, 7 capaian pembelajaran dari pendidikan profesi guru. Jadi, untuk CP pertama itu terkait dengan tugas keprofesian, nanti penjelasannya di berikut. Kemudian CP kedua ini terkait dengan kemampuan guru atau mahasiswa kita merumuskan capaian pembelajaran yang HOTS. Dan ketiga sampai dengan ketujuh, Bapak Ibu, ada 7 capaian pembelajaran yang tadi saya bilang. Ini mari kita coba lihat satu-satu. Capaian pembelajaran lulusan PPG itu yang pertama, untuk CP yang pertama Bapak Ibu ya, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, disiplin, penuh panggilan jiwa samata, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurah hatian dalam proses pembelajaran. Nah, saya kira CP yang satu ini sesuatu yang sangat ideal, yang diharapkan dimiliki oleh semua guru atau semua semua guru di Indonesia. Dan secara khusus kita berharap bagi guru-guru agama kita, baik yang di Hindu maupun kami yang di Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam juga. Nah, semua guru mesti mampu untuk melaksanakan tugas keprofesiannya dengan dilandasi beberapa ciri ini, Bapak dan Ibu. Yang kedua, capaian pembelajaran kedua, sebelum saya lanjut saya mau bilang, untuk CP1, untuk capaian pembelajaran yang satu ini, pada saat menyusun atau membuat soal untuk diujikan kepada mahasiswa kita pada uji pengetahuan nanti, itu menjadi kewenangan dari panitia nasional, ya, panitia nasional yang mempersiapkan soal-soal terkait dengan capaian pembelajaran 1. Nah, untuk capaian pembelajaran 2 sampai 7 itu menjadi kewenangan atau tanggung jawab LPTK penyelenggara yang tentunya melaksanakan atau menyiapkannya di bawah bimbingan panitia nasional. Jadi saya, Bu Prima, Bu Nengah, kami kemana-mana ya. Begitu panitia nasional bilang tahapannya ini, kita di sini, kita kumpul di sini, kita kerja ini, dan seterusnya sampai akhir soal itu siap untuk nanti diujikan kepada mahasiswa. Nah, ini capaian pembelajaran yang kedua, itu mesti mahasiswa kita mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki oleh peserta didik, mencakup pengetahuan, keterampilan secara utuh, ya, pengetahuan, keterampilan, pengetahuan, sikap dan keterampilan itu secara utuh. Itu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif yang berorientasi masa depan. Ya. Kemudian CP yang ketiga, menguasai materi ajar termasuk advance material secara bermakna yang dapat menjelaskan tentang aspek-aspek apa, itu terkait konten, mengapa, ini soal filosofi, dan bagaimana, ini soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di CP ketiga ini betul-betul mahasiswa kita mesti menguasai materi ajar itu secara bermakna sehingga bisa dijelaskan nanti kepada peserta didiknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana dalam kehidupan mereka setiap hari.
Kemudian tuh CP yang keempat itu mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau kita sering bilang dia TIPEK. Ya, dengan pendekatan yang relevan. Jadi diharapkan mahasiswa PPG kita itu mesti mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip memadukan antara pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau TIPEK itu. Kemudian tujuan yang CP yang kelima adalah mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap, karakter, pengetahuan, keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan seterusnya. Nah, kemudian tujuan yang keenam, mampu mengevaluasi masukan proses dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik serta memanfaatkan evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi yang keenam ini bicara soal evaluasi Bapak Ibu. Yang kelima bagaimana melaksanakan pembelajaran, yang keenam terkait dengan evaluasi, dan yang ketujuh atau CP ketujuh ini mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Nah, yang ketujuh ini yang akan diujikan dalam UKIN portofolio, Bapak Ibu. Ya, jadi melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi, dan inovasi. Itu CP ketujuh yang di UKIN yang mahasiswa akan buktikan dengan karya-karya mereka meliputi penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Baik, ini soal uji kinerja atau UKIN, aspek dan fokus penilaiannya Bapak Ibu. Mungkin kita perlu sejenak melihat atau mengetahui kira-kira apa itu UKIN pembelajaran. Ya, jadi ada UKIN pembelajaran Bapak Ibu ya, uji kinerja pembelajaran atau praktek. Ya, praktek pembelajaran itu ya adalah uji kompetensi untuk mengukur atau menilai kemampuan peserta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran ya sesuai dengan kompetensi pedagogi, kepribadian, dan kompetensi profesional. Ya, 4 kompetensi sosial juga masuk, 4 kompetensi. Kemudian Bapak dan Ibu, perangkat pembelajaran ini mahasiswa harus membuat perangkat pembelajaran ya. Perangkat pembelajaran itu sekurang-kurangnya harus memuat RPP. Jadi pada saat nanti kita menilai Bapak Ibu untuk RPP itu, RPP ada bahan ajarnya ya, ada instrumen penilaiannya, ada media pembelajarannya, itu semua harus lengkap. Jadi perangkat pembelajaran itu harus lengkap. Nanti pada saat kita menilai, kita akan lihat semua instrumen di RPP itu harus ada. Nah, perangkat pembelajaran itu kemudian diunggah. Nanti lamanya ini GTK, tapi kita nanti disiapkan atau mahasiswa menyiapkan mengunggahnya, lalu kemudian kita akan menilainya. Link yang nanti kita masuk untuk menilai sudah pernah kita latihan, nanti juga saya akan menginformasikan. Nah, Bapak dan Ibu, aspek penilaian UKIN yang pertama itu kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran ya, jadi RPP. Bagaimana kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan atau membuat RPP itu dengan baik. Kemudian yang kedua itu soal penampilan dalam proses belajar mengajar yang divideokan yang berdurasi 30 sampai 40 menit itu Bapak Ibu. Ya. Nah, penampilan dalam proses pembelajaran yang divideokan itu Bapak Ibu ini mencakup dengan tercakup CP 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sedangkan CP 7 yang pengembangan diri itu yang kita nilai tadi di depan portofolio itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi penampilan dalam proses pembelajaran di video itu kita akan lihat bagaimana mahasiswa akan betul-betul melakukan tugas keprofesiannya sebagai pendidik yang memesona. Nah, di rubrik penilaian itu ada mulai dari angka 1 sampai 10, nanti kita melihat kemudian memberi nilai. Seperti yang pernah kita latihan di beberapa waktu kemarin. Ya. Jadi saya ulang lagi untuk
video pembelajaran itu nanti kita akan melihat capaian pembelajaran 1 sampai capaian pembelajaran ke-6. Ketujuhnya tadi kita sudah lihat di portofolio itu ya Bapak Ibu, yang menyangkut dengan 4 hal atau 4 indikator. Nah, ini fokus penilaian UKIN, ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran. Ya, ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran, kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan dengan RPP-nya, penguasaan bahan ajar, kemudian kualitas interaksi dengan siswa dalam proses belajar mengajar, kemudian kegunaan media atau alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar, kemudian juga ada perlakuan yang tepat kepada siswa. Ya, jadi guru mesti menunjukkan perlakuan yang tepat kepada siswa. Kemudian kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran. Nah, ini Bapak dan Ibu, semua indikator ini akan kita lihat dengan atau kita cocokkan nanti dengan rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian kita lihat, kita sandingkan dengan apa yang disiapkan atau yang dibuat dan dilakukan oleh mahasiswa PPG kita, dan silahkan sebagai penguji kita memberi nilai, ya memberi nilai yang sesuai atau yang tepat ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kita salah menilai, tapi mudah-mudahan kita semua akan memberi nilai dengan baik harapan kita. Ya, Bapak dan Ibu, ini sedikit tambahan mengenai uji kinerja oleh tugas kita. Untuk UKIN pembelajaran yang tadi saya bilang menilai video dengan durasi 30 sampai 40 menit, itu akan dinilai oleh 2 penguji. Saya kira ini juga sudah disampaikan waktu kita kita penyegaran penguji UKIN kemarin ya. Jadi satu dosen dan 1 guru akan menilai 1 orang mahasiswa. Atau dengan kata lain, 1 orang mahasiswa akan dinilai oleh seorang dosen dan seorang guru yang bukan dosen pembimbing dan bukan guru pamongnya pada saat PPL. Jadi itu kewenangan LPTK untuk mengatur jadwalnya. Jadi sehingga yang akan menilai itu bukan dosen pembimbing dan guru pamong yang membimbing mahasiswa pada saat PPL. Ya. Kemudian tentu guru penguji ini yang memenuhi syarat. Saya kira semua yang ada di sini, Bapak Ibu sebagai penguji yang ada di sore hari ini, semua telah memenuhi syarat, punya NRP ya, mengikuti ujian, kemudian lulus dan punya NRP. Jadi semua telah memenuhi syarat. Kemudian pelaksanaan uji kinerja ini nanti pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LPTK. Artinya LPTK yang akan mengatur soal jadwalnya, jadwal siapa mahasiswa yang akan diuji oleh dosen siapa, oleh guru siapa, itu diatur oleh LPTK. Kemudian perangkat pembelajaran disiapkan oleh mahasiswa, itu bukan tugas kita. Tugas penguji selanjutnya melakukan penilaian, dilakukan dengan rentang skor 1 sampai 10. Saya kira ini jelas di rubrik ya Bapak Ibu ya, rubrik penilaian kita. Kemudian instrumen penilaian itu Bapak Ibu itu dikembangkan oleh panitia nasional ya, panitia nasional bukan oleh LPTK. Jadi instrumen penilaian itu oleh panitia nasional UKM PPG, bukan oleh LPTK. Kemudian hasil penilaian UKIN itu kita input melalui sistem online. Jadi kita menilai itu secara online Bapak Ibu. Kita menilai mahasiswa kita itu secara online. Ini instrumen penilaiannya, saya kira ini sudah ya, kita sudah kemarin sudah latihan ya Bapak Ibu ya, instrumen penilaian, ini misalnya terkait dengan penilaian kinerja guru, pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu sudah bisa lihat soal kepribadiannya, dan seterusnya. Saya kira ini kemarin kita sudah latihan waktu penyegaran penguji, jadi Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ini ya. Nah, pengisian nilai, Bapak Ibu, ini cuma diingatkan saja, diingatkan lagi, kalau kita memberi nilai 1 dan 2, 1 atau 2, maka itu nilainya akan sangat kurang. Kalau 3 atau 4 atau 5, itu nilainya kurang. Kalau 6 atau 7 atau 8 yang kita beri nilai, itu baik. Kalau 9 dan 10 itu sangat baik. Jadi, sekedar mengingatkan saja, jangan sampai kita salah. Ini misalnya nilainya baik, tapi kita
kita justru memberi angka misalnya 5. Itu artinya wah, karena sesungguhnya baik, tapi kita memberi angka 5, padahal angka 5 itu nilainya itu termasuk dalam kategori kurang. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini laman penilaian. Tadi saya sebelum saya bersiap-siap untuk materi ini, saya sudah koordinasi dengan panitia nasional. Untuk laman yang warna hijau, Bapak Ibu, saya sudah coba, ternyata itu tidak bisa masuk. Nah, saya koordinasi dengan tim IT saya di LPTK kami. Nah, yang merah ini Bapak Ibu, ini kita pakai untuk login sebagai penguji. Dan saya sudah koordinasi, saya sudah sampaikan ke panitia nasional tadi, Pak Rojak dan Bu Yanti. Saya bilang kalau saya masuk dengan ini sebagai penguji, ini masuk, kita masuk. Dan saya informasikan mungkin ada yang sudah masuk, tapi kalau misalnya yang belum masuk, pada saat kita login Bapak Ibu dengan laman ini yang warna merah, ya, yang warna merah, maka di situ akan minta kita perbaharui profil. Saya tadi sudah coba masuk untuk membuktikan apakah bisa masuk atau tidak. Saya sudah coba masuk dan harus profil kita itu diperbaharui. Bapak Ibu di situ ada diminta identitas kita, tapi juga misalnya terkait dengan bank. Ada minta nama bank, kita punya bank, nomor rekening kita, nama bank, nama kita, kemudian KTP, ada NPWP. Pokoknya semua syarat itu wajib diisi. Saya memang tadi saya sempat bertanya, saya telepon admin IT di LPTK kami, saya pastikan karena saya agak takut dengan ada nomor rekening, kemudian kita upload lagi ada buku halaman depan buku rekening itu kita foto dan kemudian mesti kita unggah dan seterusnya. Itu nanti Bapak Ibu lihat. Saya cuma mau informasikan bahwa itu wajib. Saya sudah berkoordinasi dengan panitia nasional, dengan Bu Yanti. Tadi Bu Yanti bilang itu wajib. Juga dengan Mas Muludin saya koordinasi untuk mendapat jawaban. Saya koordinasi dengan beberapa dan itu wajib Bapak Ibu. Jadi saya informasikan kepada Bapak Ibu yang dimintakan untuk melengkapi profil kita sebagai penguji itu wajib diisi. Ya, wajib diisi Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengisi lengkap, kita tidak masuk, tidak bisa lanjut untuk melakukan proses penilaian. Tadi saya sudah coba, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu akan diberikan username dan password dari LPTK. Jadi nanti Bu Prima akan memberikan kepada Bapak Ibu penguji, baik dosen maupun guru, ada passwordnya dan username dan passwordnya untuk login sebagai penguji, Bapak dan Ibu. Ya, saya kira ini nanti ketika sudah masuk, Bapak Ibu kita akan berhadapan dengan peserta, nama peserta kita yang akan kita nilai. Dan saya kira waktu kita melakukan penilaian, waktu kita penyegaran penguji, sudah kita coba ya Bapak Ibu ya, untuk menilai portofolio, kemudian RPP, dan video pembelajaran atau PP itu, pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita sudah mencoba, saya sangat yakin. Yang penting Bapak Ibu lamannya sudah tahu, masuk kemudian perbaiki atau lengkapi profil kita, lalu kemudian kita masuk untuk melakukan penilaian. Nah ini penilaian portofolio sudah kita coba juga waktu penyegaran penguji itu sudah. Ya ini semuanya kita sudah lalui kemarin ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi nanti kita tinggal lihat apa yang dokumen apa yang mahasiswa unggah, itu kita tinggal lihat, kemudian kita memberi nilai. Ya, saya kira Bapak dan Ibu ini terkait dengan RPP sudah kita coba juga pada saat kita kita penyegaran penguji itu sudah kita coba. Jadi Bapak Ibu tinggal selanjutnya melakukan tugas sebagai seorang penguji. Ya, ini istilah nilai. Saya kira yang halaman berikut ini kita sudah melewatinya tahapan penilaiannya. Nah, di akhir hasil dari penilaian kita akan melihat, ya, misalnya untuk portofolio ada di sini, contohnya di sini nilai portofolio ini penguji 1, penguji 2, kemudian rencana pembelajarannya ada nilai penguji 1, penguji 2. Kemudian nilai pelaksanaan pembelajarannya juga ada.
Jadi setelah kita melakukan proses penilaian terhadap baik portofolio mahasiswa maupun RPP-nya, juga pelaksanaan pembelajaran atau video pembelajarannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan penjaminan mutu uji kinerja kita, maka wajib kita mengikuti briefing untuk persiapan pelaksanaan tugas kita. Yang hari ini kita lakukan Bapak Ibu ya, briefing awal untuk melakukan tugas kita sebagai para penguji. Mahasiswa, dosen penguji, guru penguji juga akan diwawancarai nanti Bapak dan Ibu. Saya sudah minta kesediaan Bu Prima sebagai koordinator UKIN di LPTK IHADN untuk nanti menyiapkan ada penguji baik guru maupun dosen masing-masing 5 orang, ditambah dengan mahasiswa juga 5 orang untuk nanti diwawancarai terkait dengan proses pelaksanaan uji kinerja. Dan kemudian ada 2 mahasiswa nanti ini masih rapat online kemudian akan saya sebagai penyelia akan online di kelas pada saat mereka melakukan praktek. Itu kendalanya tapi nih Kak. 2 orang saja seperti yang sudah diinformasikan oleh panitia nasional. Jadi penyelia waktu sit in pada 2 orang mahasiswa itu penyelia tidak akan berbicara apapun, kameranya juga tidak diaktifkan, jadi hanya memantau saja. Jadi mohon kesediaan Bu Prima, nanti ada 2 mahasiswa dan saatnya saya akan sit in di kelas mereka. Mohon kesediaannya untuk hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu, ada instrumen yang mesti diisi oleh Bapak Ibu, dosen penguji, juga guru penguji. Ini wajib ya Bapak Ibu ya, dan mahasiswa itu wajib. Yang kemarin sudah diinformasikan saya sudah informasikan ke Bu Prima juga. Jadi nanti Bapak Ibu mohon mengisi ya, mengisi link ini. Bapak Ibu isi sebagai penguji itu semua, bukan perwakilan, tapi semua wajib mengisi. Jadi Bapak Ibu ini linknya silahkan dibuka nanti, kemudian dilihat dan diisi. Kan bahan tuh ada. Nah, ini instrumen untuk Monef. Ada diisi oleh saya sebagai penyelia, ada diisi juga oleh panitia lokal atau koordinator UKIN-nya, ada diisi oleh dosen penguji, oleh guru penguji, dan diisi juga oleh peserta. Ini Monef Bapak dan Ibu, mohon kesediaan, mohon bantuan untuk bisa membantu kami mengisi instrumen ini. Saya kira itu Bapak Ibu yang mau disampaikan dalam kegiatan briefing bagi para penguji di sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Prima. Baik, terima kasih Bu Au untuk penjelasannya. Saya sedikit untuk memberikan informasi. Untuk mahasiswa sudah disiapkan 2 orang. Mereka akan mulai mengajar jam 1 orang mulai mengajar jam 9 waktu Indonesia Tengah dan jam 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi linknya sudah ada, nanti saya akan kirimkan lewat WA ya Bu ya. Hari ini tanggal berapa ya Bu? Sekarang tanggal 6. Enggak, maksudnya yang akan mengajar tanggal berapa? Tanggal 7. Oh, jam 9. Bu, mohon maaf, bolehkah ini kalau jam 9 waktu Indonesia Tengah, ini berarti jam 10 Indonesia Timur ya? Iya, betul. Ini saya sedang dalam perjalanan, bisakah mundur sedikit, mungkin jam berapa ya? 13 bisa ya Bu ya? Coba saya koordinasikan kembali ya Bu ya, nanti saya kabari ya Bu. Berarti karena 2 orang itu jam 13 dan jam berapa Bu jadinya? Karena 2 pokoknya orang. Yang penting di atas itu aja tidak apa-apa Bu, di 13 ke atas. Waktu Indonesia Tengah ya? Waktu Indonesia Tengah. Ya, ya. Jam 13 waktu Indonesia Tengah. Baik. Ini kita selalu ribet dengan waktu Indonesia Tengah, Timur, dan Barat. Jadi harus jelas. Itu kemudian untuk ininya sudah Bu Au sudah tergabung di grup untuk siapa saja yang akan diwawancara. Jadi baik Bu.
Kemudian untuk mekanisme wawancaranya apakah melalui apa Bu? Zoom di apa khusus, Zoom khusus atau gimana Bu? Ya, mungkin disiapkan oleh panitia lokal, mungkin Zoom supaya apa namanya, dari mahasiswanya, dari pengujinya, dosen dan guru itu berarti ada 15 ya Bu ya, 15 orang. Iya. Ya. Nanti Bu Au menyampaikan kapan mau wawancara biar Oh, kami baik. atur waktunya. Baik, Bu. Untuk teknis itu nanti kita akan lanjutkan kembali ya Bu. Baik, Selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang ingin diperjelas oleh rekan-rekan penguji yang sudah tidak sabar ingin menguji sebenarnya ini. Ya. Beberapa orang dari rekan-rekan penguji sudah berusaha untuk update profile di LMS ujian UKM PPG-nya. Oh ya. Oke. Jadi mungkin ada yang sudah berhasil update, kemudian ada yang on proses, dan tadi juga Bu Au sudah memperjelas apa mana yang harus diisi dan tidak gitu ya, sudah disampaikan oleh Ibu. Baik, silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan mungkin atau sudah jelas atau bagaimana? Silakan bisa raise hand. Nanti saya buka mikrofonnya. Jika ingin bertanya langsung atau ingin bertanya lewat chat, silakan. Mohon mengisi juga absennya. Penyegaran ya. Ya. Sudah ngikut penyegaran, jadi sudah sangat paham nih Bapak Ibu penguji. Jadi mereka sudah sering melakukan diskusi-diskusi kecil untuk persiapan menguji. Wow. Ya, betul Bu. Iya Bu. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau cukup jelas? Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Cukup jelas sedikit, Bu. Bu Prima, sedikit Bu Prima. Siapa nih ke Mbak Temini ya? Iya. Ini untuk peserta itu kan berbeda-beda apa namanya untuk video mengajarnya tergantung dari zona mereka masing-masing. Seandainya Ya, dia betul. memakai imajiner atau dia yang luring, kalau daring kan kita sudah jelas secara umum sebenarnya kan daring. Tapi ada kekhususan tergantung dari zona masing-masing. Untuk yang luring sama yang imajiner, apakah ada dokumen yang harus disertakan? Seperti contohnya mungkin ada surat pernyataan bermateri dari orang tua atau dari kepala sekolah. Yang berpikirnya gini, nanti apakah mahasiswa ini benar-benar dia di zona kuning yang bisa memasukkan siswa, ataukah dia sebenarnya di zona merah tapi untuk lebih bagus videonya dia akhirnya mengambil luring gitu biar tidak di belakang kita gitu. Mungkin bisa diperjelas sedikit untuk Bu Prima atau Bu Aung ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Tumini. Silakan Bu Au yang akan memperjelas. Baik, terima kasih Bu Tumini. Yang pertama saya mau jelaskan ini memang sejak awal sudah dipertegas oleh panitia nasional bahwa kalau memang betul-betul mahasiswa itu berada pada daerah yang zona merah, kemudian juga tidak ada akses internet, maka mahasiswa akan melakukan pembelajaran secara imajiner, luring dan imajiner. Tapi kan tetap mau imajiner, pembelajaran daring, semua tetap divideokan Bu. Semua tetap divideokan. Nah, untuk imajiner ini tetap harus ada surat pernyataan yang menyatakan betul bahwa kondisi di daerahnya, kemudian betul-betul berada di zona merah dan memang tidak bisa atau tidak ada akses internet. Itu Bu. Jadi memang harus ada surat pernyataan itu. Harus ada dari minimal dari sekolah gitu ya, Ibu, untuk memperjelas bahwa dia melakukan atau mahasiswa itu melakukan pembelajaran secara imajiner. Memang kemarin yang diharapkan oleh panitia nasional sekarang kan sudah di akhir ya Bapak Ibu ya, proses belajar mengajar di sekolah sudah pada masuk di ujian akhir semester nih. Nah, diharapkan ya supaya ada proses ya, ada interaksi antara guru dengan siswa. Kalau boleh
itu ada beberapa siswa yang bisa dipakai, tidak harus banyak-banyak gitu Bapak dan Ibu, untuk menunjang proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau oleh guru itu. Jadi itu sangat diharapkan Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi Bu Tumini ya, itu jadi harus ada surat pernyataannya Bu ya, kalau memang dia melakukannya secara imajiner, itu mesti bisa dibuktikan. Jadi ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa memang kondisi daerahnya atau sekolahnya sama sekali tidak diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan kondisi atau zona mereka, tetapi juga sama sekali tidak ada akses internet. Ya, mungkin seperti itu ya Bu Tumini. Baik, saya rasa sudah jelas. Selanjutnya ada lagi? Silakan. Johan, Pak aku ngomong di layar. Ini mau nanya tentang portofolio. Kan karya yang Johan, 2 tahun sampai sekarang. Nah, seandainya ada mahasiswa yang mengupload karyanya itu lebih dari 2 tahun waktunya, apakah dapat nilai atau tidak? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya kira sudah sangat jelas pengantar-pengantar yang selama ini disampaikan oleh Panitia Nasional kepada kami, secara khusus LPTK penyelenggara, untuk menyampaikan kepada para guru. Itu betul-betul sudah digarisbawahi bahwa karya mahasiswa itu terhitung 2 tahun sebelum PPG dan sampai masa PPG. Artinya ini mau menegaskan bahwa lebih dari 2 tahun, artinya misalnya 2017 itu jelas tidak bisa dihitung. Karena sudah ada ketentuan, hanya 2 tahun sebelum PPG. Artinya 2018 itu karyanya. Tadi saya tanya Bu Prima, misalnya kita PPG di IHDN mulainya Agustus. Artinya karya Bapak dan Ibu guru, mahasiswa PPG mata pelajaran pendidikan agama Hindu, itu bukti-bukti atau dokumen mereka itu bisa dihitung dari 2018 Agustus tuh. Nah, 2 tahun kan Bu di ke bawah, dan sampai dengan sebelum mereka melakukan UKIN ini. Itu dihitung. Ya. Baik, terima kasih. Sudah jelas sekali penjelasan dari Ibu penyelia, Ibu Agustina. Izin bertanya, Bunda. Oke, Pak Made Wiswaham, lanjut silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Sore, Pak Made. Saya ingin bertanya, tempo hari kami para calon penguji ini kan sudah mendapat masukan tentang bagaimana cara menilai pembuatan video. Nah, tadi disampaikan, sudah sempat disinggung oleh Bu Tumini, bahwa nanti para mahasiswa ini kan mengupload video, ada yang daring, luring, kemudian ada yang mahasiswa imajiner. Nah, kemarin itu kami belum sempat ya melihat rubrik penilaian, menilai atau rubrik penilaian untuk video imajiner dan video yang luring. Nah, mungkin bisa masukannya. Terima kasih. Ya, saya langsung ya Bu Prima. Oke, silakan. Ya, Bu. baik Pak Made. Ya, jadi Pak Made, untuk pembelajaran imajiner itu kan berimajinasi. Jadi mengajar seolah-olah guru sedang berada bersama dengan siswa. Nah, untuk instrumen penilaian, tidak ada instrumen penilaian khusus untuk pembelajaran imajiner, untuk pembelajaran daring sendiri, dan tidak, tapi hanya satu instrumen untuk menilai semua jenis pembelajaran yang dilakukan secara daring, secara imajiner itu, dan luring atau tatap muka langsung itu. Jadi hanya satu instrumen Pak. Jadi mau belajar luring, daring, imajiner, semua ketentuan dalam proses belajar mengajar harus terpenuhi. Jadi imajiner itu misalnya pada saat masuk, guru harus
selamat pagi anak-anak, misalnya ya, padahal kan tidak ada anak-anak. Jadi harus tetap ada seolah-olah kelas itu ada guru dan ada siswanya. Begitu Pak. Sehingga dalam rubrik penilaian itu tidak dibedakan, ini rubrik penilaian untuk video pembelajaran yang imajiner. Kemudian ini untuk yang belajar daring, tidak. Tapi satu instrumen penilaian atau rubrik penilaian untuk semua proses atau 3 jenis pembelajaran itu Pak. Sama ya Pak ya. Jadi tidak ada beda-beda. Jadi misalnya kemarin waktu kita penyegaran itu contoh pembelajaran daring. Yang video itu ya, itu contoh pembelajaran daring. Nah, kalau pembelajaran imajiner, guru juga harus membuat seolah-olah seperti itu. Semua langkah-langkah pembelajaran dilakukan dan guru mesti beranggapan bahwa ini sedang berada bersama-sama dengan siswa di kelas. Ya, berimajinasi kan Pak? Ya, seperti itu Pak Made. Ya. Ya, terima kasih penjelasannya Bu. Terima kasih Pak. Bu Au hilang dari pantai ya? Oh, lagi mandi mungkin Bu. Bu Tina, Belum izin bertanya. Oke, silakan Pak Gus. Ya, terima kasih Bu Prima, Om Swastiastu, selamat sore Bapak Ibu semua dan juga Ibu penulia, Bu Agustina yang sudah menyampaikan tadi materinya. Saya cuma mempertegas saja Ibu, kalau tadi penjelasannya untuk kami yang di dosen Uji Ukin ya. Iya Pak. Tanggal 9 sampai tanggal 11 Bu ya. Iya Pak, betul. Itu jadwal terbaru. Jadwal terbaru. Kemudian ada waktunya nggak? Artinya mulai jam berapa gitu kan? Oh iya. Ya, nanti karena begini, tanggal 9 kebetulan kan juga beberapa di kita melaksanakan pilkada, ya kan? Ya. Sehingga kita bisa mengatur waktu gitu. Ya. Kalau tanggal 9 sampai 11 mungkin tidak masalah. Karena kalau tanggal 7 tadi kan yang dimasukkan oleh Ibu dan diperjelas oleh Bu Prima itu kan hanya untuk yang monet ya, siswanya. Karena kebetulan ini mohon maaf tanggal 7, 8 kami ada persiapan untuk mendampingi Pak Wakil Menteri Agama kunjungan ke kampus. Iya. Mohon penjelasan itu aja Ibu. Terima kasih. Baik Pak, ide bagus. Ya, Bapak dan Ibu, untuk waktu penilaian sepanjang hari, ya sepanjang hari. Jadi kalau misalnya Pak ide bagus, gede dijadwalkan tanggal 9 itu 3 orang, Bapak punya waktu sepanjang hari itu batasnya jam 7 waktu Indonesia Barat. Berarti jam 8 waktu Indonesia Tengah. Begitu ya Pak ya. Semua Bapak Ibu, jam 7 itu jam 7 Indonesia Barat itu batas waktu penilaiannya. Terakhir itu Pak nggak boleh lewat dari jam 7. Ya, kalau kami di Ambon batas berarti jam 9 malam begitu. Jadi kalau kita mau ikut pilkada, mau apa ya. Kemarin sempat ada pertanyaan yang sama kepada Ibu narasumber dari Panitia Nasional terkait ada agenda pilkada ini. Ya kan paling 1 jam untuk pilkada. Balik lagi kan bisa menilai. Nah, Bapak Ibu pintar-pintar ngatur waktunya. Jadi sepanjang hari Bapak Ibu bisa menilai. Batasnya jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Batas akhirnya Bu ya? Iya Pak. Iya Pak. Mulainya jam 8 bisa. Terserah Pak, yang penting sudah ada sudah tanggal hari itu, sudah tanggal 9, silakan Pak. Bapak mau menilai jam 6 pagi, jam 5 pagi silakan. Yang penting mahasiswa punya semua sudah di-upload, sudah ada, silakan. Dan memang dipastikan di tanggal itu sudah waktunya untuk menilai dan semua mahasiswa dokumennya sudah siap untuk dinilai itu sebenarnya. Terima kasih Bu Agustina. Baik Pak, terima kasih. Oke, makasih Bu Au. Kebetulan Pak Ide Bagus Candrawan adalah Bapak Wakil Rektor 3 di Institut. Wah, mohon maaf Pak Warek. Jadi beliau juga sangat support Sibuk untuk nih. kegiatan PPG. Oh ya Bu Au, saya lupa menyampaikan bahwa IHDN Denpasar mengujinya dari tanggal 9 sampai tanggal 12 Bu. Oh, 4 hari ya Bu? Iya 4 hari karena kan mahasiswanya banyak, kemudian pengujinya terbatas. Ya. Sehingga Bapak Ibu dimohon untuk meluangkan waktunya selama 4 hari untuk menguji. Ya. Terima kasih Bu Kadek. Oke, semua Pak. Iya. Ini sudah diinformasikan ya Bu Prima ya ke Panitia Nasional?
Oh, sudah Ya, ke Pak Subanji, sudah ke ya, Pak Nurudin juga. Oke. ya betul. Kami tahun lalu juga 580-an itu kami 5 hari juga, Bu. Ya, jadi daripada nambah penguji lagi, lebih baik nambah hari aja. Ya, ya, ya. Betul, Bu. Kebetulan disetujui. Mungkin saya ngekor apa yang dilakukan oleh Bu Au Benar, kemarin. benar. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup? Apa namanya, di Sudah akun ini Bapak Ibu mungkin sedikit. sekalian sudah di-plotting mahasiswa yang Bapak Ibu uji. Tadi sekitar jam 1 siang kami pengelola sudah selesai memploting untuk mahasiswa yang ujian. Siapa yang diuji di akun Bapak Ibu, silakan dicek pada akun Bapak Ibu masing-masing. Seperti petunjuk. Bude, Om Swastiastu, Bude. Ya, silakan Saya lihat di chat itu ada pertanyaan, mungkin perlu dipertegas nih. Apakah yang dipakai itu RPP yang sederhana 1 lembar atau RPP lengkap? Nah, mungkin perlu dipertegas saja. Seingat saya RPP lengkap karena ini ada pertanyaan dari Bu Putu Purnawati. Nggih, Terima silakan kasih, Bu Bude. Au. Nggih, suksema Bu Silo sudah mengingatkan. Silakan Bu Au. Ya, Bu Prima, saya kira ini lebih mesti menjadi kewenangan di LPTK ya, karena prosesnya untuk lokakarya itu kan dilakukan oleh LPTK. Jadi memang saya tidak tahu apakah RPP yang dilokakaryakan oleh LPTK bersama dengan mahasiswa selama masa lokakarya itu menggunakan RPP yang mana, yang lengkap atau yang 1 lembar, memang saya tidak tahu. Kalau di LPTK kami RPP yang 12 komponen itu, Bu. Jadi bukan yang satu lembar. Kalau di LPTK kami. Bu Au, kami sudah memberitahukan kepada panitia, kepada peserta untuk menggunakan yang 12 komponen. Oh ya. Oke, Jadi mungkin yang akan dosen informasinya. Ya. Jadi nanti yang itu akan menilai kan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu penguji. Saya tidak menilai mahasiswa, jadi Bapak Ibu itu informasi mahasiswa menggunakan RPP yang 12 komponen itu, bukan RPP yang 1 lembar yang hanya 3 komponen kalau nggak salah. Ya. Tapi kalaupun itu yang muncul ya tetap dinilai saja karena kan kita tidak bisa tidak menilai gitu. Ya, tapi saya kira mahasiswa pasti taat asas lah, dia mau lulus, dia tidak mau melakukan hal yang di luar ketentuan panitia atau LPTK penyelenggara. Saya sangat yakin itu. Ya. Makasih Bu Au. Ada lagi Bu Silo, rasanya sudah jelas nggih. Ada lagi cukup ya? Kalau di Bu Au di situ sudah jam 6 ya Bu ya? Jam 6 lebih ya Bu. Kalau tidak ada, barangkali bisa kita akhiri. Kemudian kegiatan ini sudah saya rekam, link rekamannya mungkin nanti bisa saya sampaikan di grup sehingga Bapak Ibu bisa menyimak kembali jika ada hal-hal yang kurang jelas. Halo Bu Au. Halo Bu, ya saya sepertinya ini ombaknya agak kuat makanya makanya Ibu ditiup angin terus nggak kelihatan. Baik, jika demikian Bapak Ibu, jika memang tidak ada pertanyaan, maka kita rasa cukup untuk briefing ke penguji UKIN pada sore hari ini. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Ibu Au, saya mewakili panitia, kebetulan sebagai koordinator UKIN mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Au karena sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan hal-hal penting terkait pelaksanaan uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kami semua. Akhir kata saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Ibu Au sehat selalu dan bisa memantau kegiatan kami sampai selesai. Akhir kata saya tutup dengan Paramesanti. Amin Bu. Om Santi 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 Om. Doa Terima saya juga kepada kasih, selamat sore. Ya, selamat sore. Semoga selamat sore Om Swastiastu. Swastiastu. Santi Om. Oke. Silakan Bapak Ibu. Bu Au, saya kirimkan link biodata di WA.